Oke, baik. Kawan-kawan, kita bahas materi dulu ya. Siap. Nah, kita di materi yang ketujuh, yaitu tentang sistem pemungutan pajak. Materi ini sih ringan sekali ya, ringan sekali. Jadi maksudnya adalah kenapa saya bilang ringan? Karena kita ingin mengetahui ya, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu seperti apa sih gitu kan, dan bagaimana sih perlakuannya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa pada dasarnya, sistem perpajakan suatu negara itu terdiri dari tiga unsur, yaitu tax law ya, tax policy ya, dan tax administrasi ya, administration ya. Oke. Nah, terus kemudian apa sih sistem perpajakan itu gitu kan? Nah, sistem perpajakan ini ya, kalau kita artikan itu sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari tiga unsur tadi yang di awal, yaitu ada tax law, tax policy ya, dan tax administration. Nah, yang saling berhubungan satu sama lain ya, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Oke. Nah, jadi sudah jelas bahwa pajak kita kembali lagi ya ke apa? Ke tujuan awal bahwa pemerintah memungut pajak ya kan, yaitu adalah untuk mencapai target penerimaan pajak ya, tujuannya itu. Jadi pajak adalah suatu iuran rakyat yang dipaksakan ya, iuran rakyat ke kas negara yang sifatnya memang dipaksakan berdasarkan undang-undang ya, terus dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung ya, dan dipergunakan untuk pengeluaran ya atau biaya pemerintah. Nah, jadi kembali lagi tadi dengan tujuan pajak itu ya, bahwa pajak itu dipungut oleh pemerintah guna untuk ya membayar atau memenuhi pengeluaran pemerintah. Nah, jadi pemerintah ya harus memiliki target ya, target dan realisasi penerimaan pajak. Oke. Iya, sebentar ya. Iya. Oke. Oke, nah. Jadi dari pengertian tadi ya, dari pengertian perpajakan, sistem perpajakan ya, maka kita simpulkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ya pada dasarnya adalah ada tiga, yaitu ada official assessment system ya, self assessment system, dan withholding tax. Nah, apa sih official assessment system itu ya? Seperti apa self assessment system dan bagaimana withholding system itu? Ya, kita lihat di sini kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan sudah membaca terlebih dahulu ya, bahwa official assessment system itu adalah suatu sistem pemungutan pajak ya yang memberikan wewenang kepada Fiskus atau pemerintah ya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, jadi maksudnya apa gitu dari statement ini gitu kan? Maksudnya adalah bahwa besarnya pajak terutang itu ya dihitung oleh ya, ditetapkan oleh Fiskus atau pemerintah. Nah, di sini tidak ada wewenang dari wajib pajak. Jadi wajib pajak hanya nanti membayar saja ya, cukup membayar saja. Oke ya. Nah, contohnya apa di official assessment system ini? Contohnya itu misalkan seperti pajak bumi dan bangunan.
Ya, contohnya itu PBB. Oke, kalau kita lihat ciri-ciri ya, ciri-ciri dari official assessment system ini adalah rusak nanti. Ya, bahwa yang pertama adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang itu ya ada pada Fiskus. Jadi tadi pemerintah yang menghitung pajaknya, ya, pemerintah yang menetapkan berapa besarnya pajak terutang. Jadi di sini tidak ada apa ya, haknya si wajib pajak ya. Jadi wajib pajak hanya bersifat pasif. Pokoknya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah itulah yang dibayarkan oleh si wajib pajak. Oke ya. Jadi di sini di official assessment system ini Fiskus bersifat aktif ya, namun wajib pajak bersifat pasif. Oke. Nah, kemudian utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus ya, atau pemerintah. Oke, nah coba nanti kalau kawan-kawan di rumah ya, tanya deh ke orang tuanya ya, mau lihat SPPT PBB gitu kan, atau pajak bumi, surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan. Nah, coba nanti dilihat berapa sih besaran pajaknya. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih di angka yang ini nih. Ya, ini nanti pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak ya, yang namanya tertera pada SPPT ini ya, SPPT PBB ini. Nah, ya, nanti coba diperhatikan. Nah, di dalam SPPT PBB ini ya, nanti dijelaskan bahwa ada NOP. NOP ini adalah nilai nilai objek pajak, nilai objek pajak NOP itu ya. Nanti berapa nilainya ya? Di sini ada angkanya ya. Ini angkanya, maaf ini karena sifatnya privacy jadi kami hidden ya. Nah, terus nanti NPWP-nya, NPWP dari si wajib pajak. Ya, setelah itu nanti ada di sini nama dari wajib pajak tersebut ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam SPPT PBB ini ya, ada objek pajak. Duduk aja yang baik, duduk yang baik, sayang. Duduk yang baik. Ya, duduk yang baik. Tidak boleh begitu. Ya. Di dalam SPPT PBB, mohon maaf ya, ada objek pajak bumi dan bangunan ya. Bumi nanti luasnya berapa? Bumi itu maksudnya tanah ya, seperti itu. Luasnya berapa gitu. Nah, terus bangunannya berapa? Misalkan luasnya 140 meter persegi ya. Namun luas bangunannya adalah misalkan hanya 4 meter persegi gitu. Nah, nanti kita hitung masuk ke kelas berapa. Nah, ini kelas-kelasnya nanti yang menentukan adalah si Fiskusnya tadi ya. Kemudian nanti baru dihitung berapa dasar pengenaan pajaknya ya. Baru nanti jumlahnya seperti apa. Nah, kalau sudah nanti ketemu namanya NJOP, nilai jual objek pajak, atau sebagai dasar pengenaan pajaknya ya. Oke, nah setelah itu baru kita hitung dengan NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya, oke, ini contohnya karena kasusnya ada di Jakarta ya, maka NJOP-TKP-nya adalah sebesar 12 juta. Ya, nah nanti dari situ kita tentukan perhitungannya ya. Sesuai dengan tarifnya. Mohon maaf, ini adalah tahun 2005, maka masih menggunakan tarif yang lama, yaitu 40% ya, dikali berapa nih? 0,5 deh kalau nggak salah. Ya, oke, karena ini di atas 1 miliar. Ya, kalau di bawah 1 miliar tarifnya tidak seperti ini, beda. Ya, nah kalau sekarang Jakarta itu kan 0,3% tarifnya. Oke ya. Oke. Nah, nanti jumlah yang harus dibayar oleh si wajib pajak tersebut adalah ini nanti ya. Dia harus bayar kisaran 9 jutaan nih.
Oke, silakan nanti lakukan pembayaran pada bank apa. Nanti ada keterangannya di sini. Kalau sekarang kan bisa menggunakan banyak ya mesin ATM, ya enggak? Terus di Indomaret atau Alfamart kan sudah bisa ya kan? Atau menggunakan pembayaran online seperti BRI Link, ya kan, Paytrend dan lain sebagainya. Atau misalkan teman-teman mau bayar langsung di teller, silakan. Tapi yang ditunjuk oleh Fiskes ya kan atau pemerintah yang ada di dalam SPPT PBB ini. Oke, silakan nanti coba dilihat ya, diamati itu benar nggak nih, ada NJOP-nya, terus ada NOP-nya, ada NPWP dan lain sebagainya sampai nanti PBB terutang. Dan di sini biasanya ada informasi untuk pembayarannya. Oke, nah jadi seperti ini kawan-kawan, contoh untuk official assessment system. Jadi kalau ditanya sistem pemungutan pajak apa yang PBB ya, PBB termasuk ke dalam sistem pemungutan pajak apa? Jawabannya adalah official assessment system, ya seperti itu. Oke, next ya, saya lanjutkan. Yaitu self-assessment system. Yang kedua nih, nah, self-assessment system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak ya untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Nah, self-assessment system ini maksudnya adalah wajib pajak itu menghitung sendiri pajaknya ya, terus mengisi SPT sendiri, ya, terus melaporkan SPT-nya sendiri dan membayar pajak terutangnya sendiri. Jadi semua dilakukan secara sendiri oleh si wajib pajak gitu. Jadi wajib pajak udah menghitung sendiri. Misalkan tadi penghasilannya Grasil ternyata setelah dihitung ya penghasilan kena pajaknya atau dasar pengenaan pajaknya DPP-nya ya misalkan 5 juta, ya udah tarif lapisan pertama untuk PPh pasal 21 ya, PPh terutangnya adalah 5%, berarti 5 juta dikali 5% sama dengan berapa? 25.000 ya, betul ya? 5 juta 5%-nya ya 25.000, betul nggak? Saya buat. Halo? Betul ya? 250.000, Bu. Oke. Alhamdulillah ada yang jawab. Berarti 5 juta dikali 5% adalah 250.000. Nah, jadi nanti 250.000 itu dibagi lagi dibagi 12 sama dengan berapa? Kalau 250.000 dibagi 12 bulan. 21.000. Oke. Nah, berarti PPh terutang ya atau PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan Grasil tadi adalah 21.000. Nah, itulah nanti yang disetorkan ke kas negara ya. Jadi disinilah perannya wajib pajak ya, menghitung sendiri pajaknya. Nah, setelah dihitung ya kan kemudian disetor atau dibayar ke kas negara ya. Setelah disetor kemudian dilaporkan. Oke, dilaporkan menggunakan apa? SPT, surat pemberitahuan. Tergantung kalau PPh pasal 21 berarti menggunakan SPT masa PPh pasal 21. Gitu. Kalau misalkan untuk badan berarti nanti SPT tahunan ya. Atau orang pribadi nanti juga bisa menggunakan SPT tahunan orang pribadi seperti itu ya. Nah, jadi setelah ingat ya kalau pajak itu kan hitung, bayar atau setor baru lapor. Oke? Hitung ya, setor baru lapor. Jadi kita hitung dulu terus kita setor dulu atau kita bayar dulu ya. Baru kemudian cepot. Baru kemudian dilaporkan. Jadi gitu kalau pajak ya, hitung sendiri, terus kemudian kita bayar atau setor dulu, baru kita laporkan. Ya, itu ya alurnya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan self-assessment system. Nah, ciri-cirinya ada apa saja, gitu kan?
Di dalam self-assessment system ini ya, bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yaitu ada pada wajib pajak itu sendiri. Ini di-record, nah, oke. Ya, jadi wewenang yang menentukan besarnya pajak terutang itu ada di wajib pajak itu sendiri. Oke. Nah, disinilah nih perannya wajib pajak itu adalah aktif. Mulai dari apa tadi yang saya jelaskan? Mulai dari menghitung, menyetor ya, melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Nah, disinilah Fiskes tidak ikut campur, tapi hanya mengawasi saja. Gitu. Nah, inilah ciri-ciri dari self-assessment system. Nah, jadi intinya adalah kalau di self-assessment system ini adalah wajib pajak yang aktif, tapi Fiskesnya bukannya pasif ya, dia tidak ikut campur, tapi dia mengawasi. Aktifnya dia hanya dalam bentuk pengawasan ya. Apakah pajak yang dihitung sama wajib pajak sudah benar atau belum? Nah, jadi dilihat nanti dari situ diawasi. Dicek lagi, oh sudah benar, oh dia sudah disetor, oh dia sudah dilaporkan, gitu dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ya untuk contoh dari self assessment system ini adalah misalkan tadi saya udah di awal ya, saya udah menjelaskan tentang penghasilan ya. Jadi contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah bekerja nanti ya, pastinya kan kalian ingin membeli barang-barang atau sesuai kebutuhan kalian lah gitu kan. Misalnya bisa berupa handphone gitu kan, sepeda atau bahkan kendaraan gitu kan, rumah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan nanti bisa membeli itu semua ya, kalian bisa membeli itu semua, jangan lupa ya penghasilannya ya, pajaknya dan harta yang kamu punya itu harus dilaporkan. Oke, kenapa dilaporkan? Karena apa? Setiap penghasilan kita dari suatu pekerjaan ya, atau kita seorang pemberi jasa atau konsultan pasti kan menerima penghasilan. Nah, penghasilan itu nanti dipotong ya, oleh si pemberi pekerjaan atau ya misalkan perusahaan tadi untuk gaji, misalkan dipotong sama perusahaan atau dipungut oleh perusahaan. Nah, nanti perusahaan memungut dan memotong dari gaji kita ya, penghasilan kita, kemudian perusahaan yang menyetorkan ke kas negara, perusahaan yang melaporkan penghasilan atau pembayaran pajak dari seluruh pegawainya ya, kemudian di akhir tahun nanti perusahaan harus memberikan sebuah bukti potong ya 1721 formulir 1721 ya A1 itu kepada si pegawainya. Karena apa? Nanti di akhir tahun ya itu pegawai wajib melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, gitu. Jadi penghasilan yang selama setahun dia bekerja di perusahaan tersebut itu harus dilaporkan di awal tahun nanti. Karena kan kalau kita lapor pajak kan, ini kita selesaikan dulu 1 tahun, kita lapornya di tahun berikutnya. Nah, jatuh temponya itu kalau untuk orang pribadi ya pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu adalah Maret ya, akhir Maret tahun berikutnya. Nah, karena ini kan kita sedang ongoing ya 2021, insya Allah nanti tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju ke 2022. Nah, nanti setelah Desember habis selesai ya,
Nah, biasanya di awal tahun perusahaan memberikan sebuah bukti potong formulir 1721A1 kepada seluruh pegawainya. Nah, nanti formulir tersebut atau bukti potong tersebut itu digunakan oleh si pegawai untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, SPT tahunan orang pribadi ini dilaporkan paling lambat adalah 31 Maret 2022 ya. Nah, karena kan kita sedang berlangsung nih 2021, jadi saya ambil samplingnya itu aja ya. Artinya apa? Jadi kalau ditanya kapan jatuh temponya SPT PPH orang pribadi gitu kan? SPT tahunan orang pribadi gitu kan. Jatuh temponya adalah akhir Maret atau 31 Maret tahun berikutnya. Oke. Ya, paham ya maksudnya seperti itu ya? Paham? Halo? Paham, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi dari penghasilan itu kita laporkan. Nah, kemudian pada saat tahun berjalan, pastikan kita ada membeli sesuatu. Tadi yang disebutkan ada misalkan handphone, motor, mobil, atau rumah, atau apa saja, reksadana misalkan gitu kan. Atau kita punya investasi ya berupa saham dan lain sebagainya. Nah, itu dilaporkan dalam bentuk harta yang kita miliki. Oke, handphone kita mereknya apa? Misalkan iPhone mereknya serinya berapa? Misalkan iPhone Pro Max ya kan, seri berapa ya kan, udah nanti tinggal di ini berapa harga belinya, harga perolehan pada saat kita membeli handphone tersebut. Nah, nanti itu dicantumkan gitu. Nah, terus kita beli sepeda motor secara cash tunai, ya sudah nanti dilampirkan ada sepeda motor ya dengan nomor polisi B1234 KLM misalkan seperti itu ya, nomor BPKB-nya nanti dimasukkan berapa. Nah, kan ada di dalam BPKB ya kalau untuk nomornya ya, seperti itu. Nah, begitu pula dengan rumah, kalau rumahnya atau tanah ya kita miliki tidak dalam suatu tidak dalam suatu angsuran ya. Nah, jadi dalam pembelian tunai lah di sini ya. Nah, itu kita masukkan ke dalam harta. Nanti patah jangan ya. Nanti kita masukkan ke harta. Kalau misalkan itu masih dalam bentuk angsuran, nah itu bisa kita masukkan ke dalam hutang seperti itu ya. Nah, jadi itu contohnya. Dari yang saya jelaskan tadi itu merupakan bentuk sistem pemungutan pajak self assessment system ya, di mana sistem pemungutan ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri. Ya. Oke. Nah, ini saya ambil sampel seperti ini ya. Dilan, kamu sudah sudah lapor pajak? Ya kan? Belum, karena Dilan belum punya penghasilan. Nah, seperti kawan-kawan inilah, ya belum punya penghasilan. Karena apa? Karena masih statusnya sebagai mahasiswa. Ya, seperti yang beberapa pekan lalu kita sudah pernah bahas bahwa di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, bahwa NIK, ya NIK akan dijadikan NPWP, tapi kan harus dilihat lagi tadi syaratnya ya, memenuhi persyaratan tertentu. Kalau misalkan kalian sudah 17 tahun, terus kalian belum bekerja, artinya belum bisa memenuhi kewajiban dalam administrasi perpajakan. Ya, karena tadi belum punya penghasilan, jadi belum lapor pajak, belum bayar pajak, dan lain sebagainya ya. Kecuali tadi pada saat kamu kuliah sambil bekerja, nah penghasilan dari gajinya kamu setiap bulannya itu adalah dipotong oleh perusahaan. Nah, nanti kamu berhak ya kan, kamu mempunyai kewajiban ya, mempunyai kewajiban untuk melapor pajak. Oke? Ya, jadi kesimpulannya itu untuk self assessment system. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu withholding system.
yaitu suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskus, bukan juga wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Maksudnya apa nih kok bukan Fiskus dan bukan pula si wajib pajak yang bersangkutan? Maksudnya adalah ini pajak oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu Eka punya deposito di bank, ya anggap aja lah di bank Miun, ya punya deposito. Nah, setiap depositonya itu ya, kan ada bunga ya setiap bulannya. Nah, itu nanti dipotong pajak. Jadi penghasilan dari atau pendapatan bunga dari deposito tersebut ya itu dipotong pajak. Oke. Atau bisa juga gini. Misalkan Ilham menang undian nih dari sebuah kuis ya di TV. Ya, selamat kamu mendapat hadiah sebesar 1 juta ya. Tapi ya dipotong pajak gitu. Kenapa? Karena pajaknya itu ditanggung oleh pemenang. Nah, pemotongan pajak oleh pihak penyelenggara kuis itulah yang disebut dengan withholding tax system. Oke? Nah, maksudnya begitu. Jadi dipotong pihak ketiga. TV ya, stasiun TV mengadakan sebuah kuis, ya kan? Tapi bukan TV-nya. Ya, sebentar, Nak. Jadi penyelenggara kuisnya ya yang memotong pajak dari dari hadiah tersebut gitu ya. Kayak pihak penyelenggara ya bisa sponsornya misalkan kan banyak tuh ya kalau kawan-kawan lihat di TV tuh di acara-acara reality show biasanya kan ada ya acara apa ya kalau Ramadan itu banyak tuh ada di sahur kita ya sahur kita terus bekerja sponsornya itu adalah misalkan nih sebuah produk aja mereknya misalkan kopi ya kopi apa tuh Luwak ya nah jadi penyelenggaranya kopi Luwak ya nah terus kemudian nanti kopi Luwak ini yang memotong pajaknya kepada si pemenang kuis seperti itu ya contohnya seperti itu. Oke, nah kesimpulannya adalah ya sistem ini tentunya punya keunggulan dan kekurangan ya. Kelebihannya adalah wajib pajak nggak perlu repot-repot menghitung dan menyetor pajaknya. Tapi resikonya dari sistem ini ya adalah ada kemungkinan uang pajak yang telah dipungut bisa jadi tidak disetorkan. Nah, itu sedikit krusial ya untuk withholding tax system ini. Oke, ya. Nah, itulah kawan-kawan, kita sudah selesai ya untuk pemaparan materi pagi ini tentang apa namanya sistem pemungutan pajak ya di Indonesia. Itu ada official assessment system ya enggak? Ada self-assessment system, dan ada withholding tax system ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, ya kawan-kawan bisa sampaikan kepada